Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Sofian selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan riset operasional metode Simplex yang beranggotakan saya sendiri, Faradila, Indah Ayu Lestari, Kintana Bella Putri, Mutiara Rati Asmani, Nabila Subiakti, Egi Tribimantoro, Rivaldi Rahma Putra. Berikut definisi metode Simplex. Definisi metode Simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rivaldi. Istilah metode Simplex. 1. Ilustrasi. Tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel yang sebelumnya. Yang kedua, variabel dan basis. Variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarangan ilustrasi. Yang ketiga, variabel basis. Variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarangan ilustrasi. Yang keempat, solusi atau nilai kanda atau NK. Nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Yang kelima, variabel select, variabel yang ditambah kemudian matematika kendala untuk mengkonversi ketidaksamaan kurang dari menjadi sama dengan. Keenam, variabel struktur, variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversikan ketidaksamaan besar menjadi kesamaan sama dengan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Eki. Selanjutnya itu ada variabel buatan, yaitu variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih kecil atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Terus ada kolom pivot atau kolom kerja, yaitu kolom yang memuat variabel masuk. Dan seterusnya ada baris pivot, yaitu baris kerja, salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Ada elemen pivot atau elemen kerja, yaitu elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Variabel masuk, variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Dan yang terakhir ada variabel keluar, yaitu variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan diganti dengan variabel masuk. Selanjutnya dibacakan dan Mutiara. Selanjutnya ada ketentuan metode. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, 1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak produksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih dari diubah ke bentuk kurang dari dengan cara mengkalikan dengan nilai 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif dikalikan lagi dengan minus 1 dan ditambahkan artificial variable atau M. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable atau M. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kintana. Selanjutnya ada contoh kasus. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Batasannya nomor 1, 3x1 kurang dari 8, nomor 2, 3x2 kurang dari 15, nomor 3, 6x1 ditambah 5x2 kurang dari 30. Di sini ada penyelesaiannya, langkah-langkahnya yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Fungsi kendalanya yaitu nomor 1, 3x1 kurang dari 8 menjadi 3x1 ditambah s1 sama dengan 8. Nomor 2, 3x2 kurang dari 15 menjadi 3x2 ditambah s2 sama dengan 15. Nomor 3, 6x1 ditambah 5x2 kurang dari 30 menjadi 6x1 ditambah
5x2 ditambah S3 sama dengan 30. Slack variabel adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Fungsi tujuan memaksimumkan Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan 1, 3x1 ditambah S1 sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 ditambah S2 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 ditambah S3 sama dengan 30. Baris Z diambil dari kolom 1 sama dengan 1, X1 diambil dari kolom 1 sama dengan min 3, X2 diambil dari kolom 1 sama dengan min 5, S1 dan S2 kosong ditaruh 0, S3 kosong ditaruh 0, RHS-nya 0. Baris S1 di kolom Z-nya 0, X1-nya 3, X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0. RHS-nya 8 karena di atas tertulis 8 hasil dari 3x1 ditambah S1 sama dengan 8. Baris 2, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0. RHS-nya 15 karena di atas tertulis 15 hasil dari 3x2 ditambah S2 sama dengan 15. Baris ketiga, Z-nya 0, X1-nya 6, X2-nya 5, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1. RHS-nya 30 karena di atas tertulis 30 hasil dari 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Selanjutnya ada pemilihan kunci. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini, X2 dengan nilai pada garis persamaan tujuan min 5. Di sini bisa dilihat sendiri, untuk min 5-nya ada di kolom X2, berarti itu kolom kunci, bisa disebut dengan kolom kunci. Selanjutnya, kita akan memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari rasio tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom MK dengan nilai yang bersebaris pada kolom kunci. Indeks atau rasio sama dengan nilai kolom NK atau nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1 besarnya rasio 8 bagi 0 sama dengan 0, barisan batasan 2 15 bagi 3 sama dengan 5, dan baris batasan 3 30 bagi 5 sama dengan 6. Pilih baris yang mempunyai rasio positif dengan angka terkecil. Di sini kita bisa lihat sendiri untuk baris kuncinya ada di baris S2. Jadi baris kuncinya itu ditarik dari kolom X1 sampai RHS. Di sini juga kita ada pemilihan elemen sel, itu ada di angka 3 karena elemen sel itu pembanding antara baris kunci dan kolom kunci. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Sugiarti. Selanjutnya mengubah nilai baris kunci. Bisa kita lihat dari tabel sebelumnya, kita sudah menentukan baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Baris kunci yaitu 0, 3, 0, 1, 0, 15 dibagi dengan angka kunci yaitu 3. Sehingga menghasilkan angka 0, 1, 0, 1, 3, 0, dan 5. Selanjutnya sudah diperoleh hasil tersebut, kita masukkan ke dalam kolom S2, di mana S2 adalah nilai baris kunci baru. Mengubah baris Z baru. Baris Z baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci baris yang sesuai dikali nilai baru baris kunci. Baris lama diperoleh angka min 3, min 5, 0, 0, 0, dan 0. Angka kolom baris kunci yang sesuai yaitu min 5. Nilai baru baris kunci yaitu 0, 1, 0, 0, 33, 0, dan 5. Cara perhitungannya yaitu min 3 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan min 3. Min 5 dikurang min 5 dikali 1, 0. 0 dikurang min 5 dikali 0, 0. 0 dikurang min 5 dikali 0,33, 1,05. 0 dikurang min 5 dikali 0 yaitu 0. 0 dikurang min 5 dikali 5 sama dengan 25. Sehingga hasil tersebut kita masukkan ke dalam tabel Z baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara. Berikutnya mengubah variabel
baris baru S1 dengan cara menghitung baris lama S1 dikurang angka kolom kunci baris yang sesuai dikali nilai baru baris kunci. Dengan cara menghitung 3 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 3. 0 dikurang min 5 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurang min 5 dikali 0,33 sama dengan 0. 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. 8 dikurang min 5 dikali 5 sama dengan 8. Hasil tersebut dimasukkan ke kolom baris baru S1. Selanjutnya, mengubah variabel baris baru S3 dengan sama sebelumnya cara menghitungnya. 6 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 6. 5 dikurang min 5 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 5 dikali 0,33 sama min 1,5. 1 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 1. 20 dikurang min 5 dikali 5 sama dengan 5. Dan hasil tersebut dimasukkan ke dalam nilai baru baris S3. Lanjutkan bacakan oleh Eki. Langkah berikutnya adalah melanjutkan perbaikan memilih kolom kunci dan baris kunci. Dan di sini kita mencari kolom kuncinya terlebih dahulu, yaitu mencari negatif lebih besar. Nah, negatif lebih besar itu ada di X1, yaitu min 3. Kita tinggal tarik ke bawah. Dan selanjutnya kita mencari baris kunci. Baris kunci itu cara mencarinya adalah positif lebih besar. Dan di sini positif lebih besar adalah ada di angka 6, yaitu di X1, di S3. Tinggal kita tarik ke arah kanan. Dan berikutnya adalah cara mengubah nilai-nilai baris kunci baru. Di sini yaitu baris kunci dibagi angka kunci, dan baris kuncinya itu kita bisa ambil dari langkah ke-9, yaitu 600 min 1,6515 dibagi 6. Ini 6 itu bisa kita ambil dari baris kunci yang ada di langkah 9 dan dibagi yaitu hasilnya 100 min 0,275 0,16 0,83, dan kita bisa taruh di baris kunci baru. Selanjutnya itu mengubah nilai-nilai baris kunci baru. Bagaimana kita mencari baris kunci baru itu? Baris kunci dibagi angka kunci. Baris kunci bisa kita ambil di langkah yang sebelumnya, yaitu 600 min 1,6515 dibagi 6. Kenapa bisa 6? Yaitu 6 itu bisa kita ambil dari baris kunci sebelumnya. Dan hasilnya itu 100 min 0,275 0,16 dan 0,83. Nah, ini baris-baris kunci baru ini bisa kita taruh di S3. Kita mulai dari X1, Z tetap 0 karena sebelumnya 0. Selanjutnya dibacakan oleh Vivaldi. 11. Membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang angka kolom kunci yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris barunya, baris Z lamanya min 3, min 5, 0, 0, 0, dan 0. Angka kolom kunci yang sesuainya min 5. Baris kunci barunya 0, 1, 0, min 0,25, min 0,275, 0,16 sama 0,83. Nilai barunya cara menghitungnya min 3 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. Min 5 dikurang min 5 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang min 5 dikali min 0,275 sama dengan
0,825. 0 dikurang min 5 dikali 0,16 sama dengan 0,45. 0 dikurang 48. 0 dikurang min 5 dikali 0,83 sama dengan 27,5. Lalu ditaruh di Z1-nya. 1 0 0 0 0,825 0,48 sama 27,5. 12 mengubah variabel baru, baris satu baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris lamanya 3 0 1 0 0 sama 8, angka kolom yang sesuainya 3. Baris kunci barunya 1 0 0 0,275 0,16 sama 0,83. Cara menghitungnya min 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang 3 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 3 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurang 3 dikali 0,275 sama dengan minus 0,825. 0 dikurang 3 dikali 0,16 sama dengan 0,48. 0 dikurang 3 dikali 0,83 sama dengan 5,51. Lalu ditaruh di Z1 0,001 min 0,825 0,48 sama 5,51. Selanjutnya dibacakan oleh Gintana. Selanjutnya ada tabel simplex final hasil perubahan. Bisa dilihat hasil Z di sini didapat dari langkah perhitungan 11. S1-nya didapat dari langkah perhitungan 12, sedangkan X2-nya didapat dari langkah perhitungan baris kunci baru, sedangkan X3-nya didapat dari langkah perhitungan 10. Garis pertama atau Z tidak ada lagi yang beriman negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil perhitungan. Dari tabel final didapat X1 5,51, X2-nya 5, S3-nya 0,83, Z maksimumkan sama dengan 27,5. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Fat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini berdasarkan hasil dari pemahaman dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.